Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak hari ini teman-teman semua sudah hadir di Reduket. Saya juga ingin menyapa tim Reduket yang telah mensukseskan acara ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Ikatan Ilmuwan Indonesia, Klaster Humaniora, dan juga ini ada Profesor Anto yang merupakan salah satu pengurus dari I4. Reduket sendiri didirikan sebetulnya dalam rangka merespon apa yang kita hadapi, pandemi. Pandemi ini memberikan sebuah kesempatan dan ujian ya. Mengapa ini kesempatan? Karena kami dari New York bisa bisa berinteraksi dan berbagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Reduket merupakan platform untuk networking dan webinar event. Jadi siapapun diharapkan memiliki keterkaitan ya dengan visi dan misi Reduket. Kita berusaha menyajikan kajian yang inspiratif bagi kalangan perguruan tinggi, pemerintah, dan juga aktivis masyarakat seperti kami. Reduket berusaha menjembatani dialog-dialog yang lintas disiplin, agama, daerah, dan negara. Dan kita ingin berusaha untuk menumbuh kembangkan bagaimana kita semua bisa bersama-sama berkontribusi dalam rangka merealisasikan visi kemanusiaan yang beradab. Pada malam hari ini tema kita media dan pandemi, misinformasi dan kontestasi. Pembicara kita Mas Anto dari Northwestern University di Qatar. Gimana, apa kabar, Mas? Baik, Bu Etin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Pembicara yang kedua, Livia Ramadanti. Ini anak muda ya, tapi sudah senior reporter di Metro TV Indonesia. Yang ketiga, ini kenalan. Ternyata mutual friend-nya banyak ya, Mas Kiki dan juga Mbak Trias. Beliau itu lecturer di Departemen Komunikasi di UI ya, Universitas Indonesia. Moderator kita ini Mbak Indah. Indah ini luar biasa sekali. Kita kenalannya lewat I4, sekarang sudah lumayan lama ya kenalnya. Saya nanti akan terangkan sedikit mengenai Indah. Indah ini membantu di bidang divisi komunikasi di Reduket yang digeluti agak berbeda, bidang frozen food ya, dan juga banyak melakukan penelitian bersama peneliti-peneliti yang lainnya, sangat aktif dalam training public speaking. Indah juga volunteer di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Divisi Komunikasi dan Kerjasama. Tema kita hari ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena saya sebetulnya mohon maaf bukan ahli ya, walaupun saya menulis blog tentang media, ini hanya pengamat saja. Tetapi banyak sekali kesimpang siuran berita dari media ini. Dan kesimpang siuran ini kemudian cukup membuat dua jenis audien kalau di Amerika ya. Ada audien yang liberal, ada yang sangat konservatif. Nah, ini kemudian berita-berita yang disuguhkan ini menjadi menjadi semacam kalau di Amerika istilahnya itu media news diet ya. Apa yang kita baca akan men-shape pikiran kita. Nah, saya kemarin ketika teman-teman ini akan menjadi pembicara, saya betul-betul ingin mendengar dari para ahlinya gitu. Ini semuanya ahli di bidangnya. Dan kita semua baik pendengar yang di Reduket maupun yang di YouTube bisa belajar gitu. Jadi seperti apa sih media kita ini broadly defined ya, bisa media Indonesia, bisa juga media di luar negeri. Karena sekarang ini dalam hitungan detik berita itu ada di mana-mana. Nah sekarang acara saya serahkan ke Indah. Indah, silakan Indah. Terima kasih Bunda Etin atas waktunya.
Mungkin kita mulai saja. Saya sapa kembali ya, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia. Selamat pagi, siang, dan sore untuk rekan-rekan semua yang ada di seluruh dunia. Selamat datang juga untuk para pembicara malam hari ini. Perkenalkan, saya Indah Arya Lestari. Saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Tema kali ini menurut saya sangat menarik ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini menuntut kita untuk belajar, bekerja, dan berkegiatan dari rumah. Sehingga adanya social distancing membuat media sosial menjadi kebutuhan bagi semua orang dan mengalir di segala lini kehidupan masyarakat. Namun, kita sering mendengar adanya munculnya permasalahan sosial baru, yaitu beredarnya hoax atau disinformasi, yang mungkin kita biasa sebut dengan Dr. Google gitu kali ya. Menurut kata data tahun 2020 menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 405 hoax tentang virus corona. Nah, ini tentunya menjadi PR kita bersama yang pada malam ini kita bahas dalam dialog inspiratif pada kelas malam ini. Oleh karena itu, langsung saja saya panggilkan pembicara pertama, yaitu Dr. Anto Mohsin. Beliau adalah seorang pakar kajian sains dan teknologi. Dr. Anto Mohsin meraih gelar S3-nya di Cornell University dengan spesialisasi kajian sains dan teknologi. Beliau juga menguasai pemahaman teoritis dan ilmiah perkembangan sains dan teknologi di masyarakat, termasuk sejarah sains dan teknologi di Asia, pemahaman publik mengenai sains. Selamat malam, Pak Anto. Selamat malam, Mbak Indah. Silakan, Pak, langsung saja waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terutama untuk rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Indonesia. Selamat pagi di Amerika Serikat, selamat siang dan sore bagi pemirsa di tempat lainnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Profesor Etin yang telah mengundang saya sebagai salah satu pembicara di seri Reeducate kali ini yang ke-19. Saya mungkin langsung saja untuk menghemat waktu. Kali ini saya akan coba memberikan presentasi dan memberikan pemahaman mengenai infodemi dari sudut pandang kajian sains dan teknologi atau juga dikenal sebagai STS. Ingin saya share dan memberitahukan bahwa saya pernah menulis sedikit tentang infodemi ini yang diterbitkan di situs The Conversations of Indonesia yang pernah saya share juga ke Profesor Etin. Karena saya tertarik pada topik ini dari awal sejak merebaknya wabah COVID-19 di tahun ini. Nah, menjelaskan infodemi pakai lensa STS. Apa itu STS? STS itu kepanjangan dari Science and Technology Studies, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kajian sains dan teknologi. Ini bidang studi interdisipliner dan bagian dari kurikulum liberal arts namanya kalau di Amerika Serikat. Apa itu kurikulum liberal arts? Kurikulum liberal arts itu adalah kurikulum lintas disiplin, di mana kelas-kelas atau mata kuliah dari disiplin-disiplin ilmu humanoria, sosial, sains, dan seni bernaung di satu sekolah atau satu departemen dan ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, STS sendiri menggabungkan dan mensintesa teori dan metode literatur-literatur dari disiplin-disiplin ilmu lain ini untuk memahami atau mengkaji secara kritis bagaimana ilmu pengetahuan dihasilkan dan bagaimana teknologi direkayasa dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat dan juga dampaknya pada masyarakat. Infodemi adalah satu istilah yang sebenarnya sudah dipakai sudah sejak lama, tapi di masa wabah COVID-19 ini jadi populer lagi ketika Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus mengatakan, dan saya kutip beliau, kita bukan hanya sedang melawan pandemi, tapi juga infodemi, katanya.
di suatu konferensi tentang keamanan di Munich tanggal 15 Februari 2020. Apa itu infodemi? Di sini saya memberikan definisi yang diberikan oleh WHO juga. Ini terjemahan saya dalam bahasa dari definisi yang diberikan dalam bahasa Inggris. Infodemi itu adalah informasi yang membludak, sebagian tepat tapi sebagian tidak, yang membuat sulit bagi banyak orang untuk mencari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat diandalkan ketika mereka memerlukannya. Nah, apa saja bentuk infodemi? Pada umumnya ada dua kategori. Ada yang disebut disinformasi, berita salah yang sengaja dibuat untuk mengelabui orang, atau misinformasi, berita salah atau hoax yang bisa membuat orang salah mengerti, misleading. Nanti juga saya kebetulan sudah lihat sedikit presentasinya Mbak Livia, ada satu kategori lagi, malinformasi, yang masuk dalam bentuk infodemi ini. Tapi ada satu situs yang ditulis oleh Cornell Alliance for Science menulis bahwa banyaknya informasi-informasi yang salah ini menulis infodemic of nonsense, disinformation, half-truths, and conspiracy theories. Nah, karena banyak bentuknya, infodemi ini saya rasa mencakup semuanya, dan saya jadinya condong menggunakan istilah infodemi ini untuk menggunakan bentuk-bentuk misinformasi, disinformasi, teori-teori konspirasi, dan sebagainya. Saya ingin share sejarah singkat tentang infodemi. Sebenarnya dari dulu sudah ada infodemi yang menyertai pandemi, seperti saat flu Rusia di tahun 1889. Ini ada artikel yang bisa dilihat online, di mana si penulis menjelaskan bahwa ketika flu ini, waktu itu pandemi ya, yang terjadi di tahun 1889, ada surat kabar juga di tahun 1890 yang bilang bahwa mungkin lampu listrik yang menyebabkan flu itu. Ya, ketika ini di dekade tahun 1880-an ini, infrastruktur kelistrikan baru saja dibangun gencar-gencarnya di berbagai tempat. Nah, ini sama halnya misalnya dengan misinformasi atau infodemi yang bilang bahwa teknologi 5G itu menyebabkan wabah virus corona penyebab COVID-19 ini. Misinformasi yang meragukan perubahan iklim, dan bahaya asap rokok misalnya, itu juga sudah lama beredar. Dan ini misalnya sudah pernah dibahas di salah satu buku yang berjudul Merchants of Doubt oleh dua sejarawan sains, satunya Naomi Oreskes yang sedang mengajar di Harvard University. Bahkan di dalam kasus ini bukan hanya khayalak ramai, tapi juga beberapa ilmuwan yang menebarkan isu mengenai misinformasi, mengenai perubahan iklim dan asap rokok ini. Dan yang membedakan di saat ini, di abad ke-21 ini, teknologi informasi dan media sosial memperburuk penyebaran infodemi ini. Jadi walaupun ada infodemi dulu di akhir abad 19, tapi tidak menyebar atau viral seperti sekarang ini. Infodemi ini sangat berbahaya. Contohnya, ada satu hasil riset Julie Beinart dan Paul Hunter. Di sini saya tampilkan screenshot halaman pertama studi mereka yang menyimpulkan infodemi kesehatan dapat membuat wabah suatu penyakit menjadi lebih parah. Dan menurut salah satu periset studi ini, Paul Hunter, orang-orang yang mempercayai informasi bohong ini condong tidak mau melindungi diri mereka sehingga mempersulit penanganan wabah. Makanya infodemi itu bahaya, mungkin bahkan lebih berbahaya daripada pandemi itu sendiri. Infodemi ini merebak karena dihasilkan oleh setidaknya dari dua sumber utama, dari bawah, misalnya from the bottom, dari kalangan masyarakat. Lebih banyak jumlahnya dibanding sumber yang dari atas,
contohnya figur publik, politisi, selebriti, dan lain-lain. Tetapi walaupun yang dari atas from the top ini lebih sedikit jumlahnya, presentasinya, lebih besar pengaruhnya terhadap penyebaran infodemi ini. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pernah mendengarkan di awal bulan lalu ada video kontroversial di YouTube, di channelnya atau kanalnya salah satu musisi Anji yang menampilkan Hadi Pranoto. Juga di akhir bulan Juli ada artikel di New York Times yang memuat bahwa banyak misinformasi atau hal-hal yang kita anggap infodemi yang disebarkan justru oleh orang yang lebih baik sebenarnya menurut penulis. Seperti misalnya kalung eukaliptus yang pernah digembar-gemborkan dan di Bali waktu itu bilang untuk menghirup uap dari arak yang dipanaskan dan sebagainya. Berikut adalah beberapa faktor penyebab infodemi ini dan kenapa infodemi ini dapat menyebar. Yang pertama, rasa takut, tidak berdaya, rentan, dan ketidakpastian mengenai pandemi, dan keinginan menyalahkan orang lain. Ini saya gabungkan jadi satu. Tidak semuanya berada di satu individu necessarily. Kedua, persepsi resiko orang itu berbeda-beda. Ketiga, komunikasi kesehatannya tidak memadai. Profesor Mas Duki nanti akan menjelaskan lebih lanjut, saya pikir. Kurangnya pengetahuan dan penyebaran mengenai sains dan ilmu kesehatan di masyarakat. Dan pandemi COVID-19 ini, ranah risetnya masih aktif. Banyak yang tidak atau belum menyadari hal ini. Sehingga karena pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan itu tidak secepat merebaknya wabah ini, banyak kekosongan informasi atau ilmu pengetahuan mengenai wabah ini. Dan ini diisi oleh banyak orang yang membentuk pengetahuannya sendiri mengenai wabah ini. Dan terakhir, peran media sosial dalam penyebaran infodemi. Yang pertama tadi, rasa takut, tidak berdaya, rentan, dan ketidakpastian mengenai pandemi dan keinginan menyalahkan orang lain. Ini saya sarikan dari ada satu studi yang dibuat beberapa psikolog mengenai apa saja motivasi penyebaran teori-teori konspirasi. Di sini dibilang ada tiga kategori, lingkungan, epistemik, dan sosial. Di sini ada satu keinginan untuk mengontrol sesuatu hal yang tidak kita ketahui atau di luar kontrol kita. Jadi kalau misalnya ada penjelasan baru datang yang berbunyi seperti konspirasi, condong dapat diadopsi. Kedua, faktor kedua yang tadi saya sebutkan, persepsi resiko orang itu berbeda-beda dan tidak bisa diseragamkan. Ada seorang sosiolog namanya Deborah Lupton, dia pernah menulis buku judulnya Risk, Key Ideas ini, bahwa persepsi resiko itu terbentuk tidak hanya oleh pemahaman kognitif seseorang. Maksudnya kita tidak, resiko yang saya lihat mengenai wabah ini beda dengan resiko yang dibentuk oleh orang lain. Itu tidak hanya pemahaman kognitif, misalnya kita dua-duanya disodorkan kurva atau data-data statistik lainnya, tapi juga oleh aspek sosio-budaya seseorang, dan ini turut membantu menentukan persepsi resiko. Dan ada 6 tipe resiko yang Lupton sebutkan di dalam bukunya ini setidaknya, yang saling bersinggungan dan membentuk persepsi resiko masing-masing individu tersebut. Faktor ketiga, komunikasi kesehatan yang memadai. Di sini saya ada screenshot artikel yang diterbitkan dari The Conversation Indonesia yang judulnya Akademisi, Pemerintah Masih Menggunakan Bahasa Langit dalam Komunikasi COVID-19. Ini diterbitkan di awal-awal merebaknya virus ini di bulan April. Komunikasi dari pemerintah itu memakai istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh seluruh orang, condong atau bias pada kalangan menengah ke atas misalnya.
Faktor berikutnya, kurangnya pengetahuan dan penyebaran mengenai sains dan ilmu kesehatan di masyarakat. Sempat merebak misalnya isu tentang herd immunity. Oh udahlah, kita nggak usah terlalu sibuk menangani COVID-19 ini. Kita mencoba mendapatkan herd community saja atau kekebalan kawanan. Tapi untungnya ada satu artikel opini yang diterbitkan di Kompas untuk menjelaskan hal ini. Jadi masih kurang pengetahuan mengenai kekebalan kawanan ini misalnya. Karena untuk mendapatkan kekebalan kawanan tanpa vaksin itu berarti banyak yang akan meninggal. Berikutnya adalah kurangnya jurnalisme sains di Indonesia dan di negara-negara dunia belahan selatan pada umumnya. Ini akan saya juga tertarik mendengar pendapatnya Mbak Livia nantinya. Ini ada studi yang ditulis oleh Nguyen dan Tran yang menyimpulkan 5 masalah utama jurnalisme di dunia belahan selatan. Ketergantungan Pak, terhadap 2 sumber menit luar lagi negeri. ya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Status berita sains yang rendah di newsroom, pemberitaan sains yang tidak kritis, politik yang mempengaruhi jurnalisme sains, dan hubungan yang kurang baik antara ilmuwan dan jurnalis. Faktor berikutnya adalah pandemi COVID-19 ini ranah risetnya masih aktif. Banyak yang masih tidak diketahui oleh para ilmuwan. Dan terakhir adalah peran media sosial dalam penyebaran infodemi. Di sini sekali lagi ada satu artikel yang diterbitkan juga di The Conversation Indonesia yang mengatakan bahwa informasi banyak sekali menyebar di WhatsApp. Dan kita salah satu pengguna WhatsApp yang terbesar. Jadi terakhir, bagaimana cara melawan infodemi? Berdasarkan faktor-faktor yang saya sebutkan di atas tadi, perlu jaminan bahwa otoritas kesehatan dan pemerintah berusaha keras mengatasi wabah ini. Mereka perlu menjamin ini, memberitahukan bahwa ya kami benar-benar serius mengatasi ini. Dan memahami bahwa persepsi resiko orang berbeda-beda dan mengemas informasi yang beragam untuk menjelaskan wabah ini. Perbaiki komunikasi informasi kesehatan, tingkatkan pengetahuan dan penyebaran sains dan ilmu kesehatan di masyarakat. Para ilmuwan sedang bekerja keras memahami wabah ini dan juga menghasilkan vaksin. Kita perlu sabar dan kasih ruang dan waktu bagi mereka untuk mengatasi pandemi ini. Konsumsi informasi yang sudah mendapatkan konsensus para ilmuwan. Dan terakhir, kurangi bias informasi, tingkatkan keahlian dan kebiasaan berpikir kritis. Sayangnya masyarakat kita masih kurang dalam hal ini. Sekian saja, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Pak Anto, sangat menarik sekali apa yang dipresentasikan. Nanti kita akan membuka pertanyaan setelah sesi presentasi dari ketiga pembicara pada hari ini. Oke, selanjutnya saya panggil langsung pembicara kedua, yaitu Mbak Livia Ramadanti. Selamat malam, Mbak. Halo, malam Indah. Ya, terima kasih Mbak Livia telah hadir di acara Dialog Inspiratif pada malam ini sebagai perwakilan dari media di Indonesia. Nah, Mbak Livia ini adalah seorang senior reporter di Metro TV sejak tahun 2015 dan sebelumnya di Metro TV cabang Jawa Barat ya Mbak ya? Betul. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama saya berikan waktu dan tempat kepada Mbak Livia. Silakan Mbak. Tadi mungkin udah banyak dijelasin sebelumnya sama Pak Anto, itu secara lebih spesifik mungkin ke infodemi, kalau aku mungkin untuk secara lebih umum dulu untuk ngebahas information disorder. Di sini kita mungkin udah banyak yang kenal istilah hoax, kemudian ada fake news, beberapa istilah seperti itu kan memang sudah sering didengar terutama pada tahun 2017 pas lagi pilkada serentak khususnya di DKI Jakarta karena paling banyak beredar informasi hoax tuh di tahun itu karena ada kontestasi pilkada yang cukup bisa dibilang mengundang banyak perhatian publik, nggak cuma di Jakarta doang, tapi hampir di seluruh Indonesia. Terus kita bahas dulu tentang information disorder atau gangguan informasi. Sebenarnya gangguan informasi ini pastinya udah banyak kita alami karena istilah hoax atau fake news tadi udah cukup sering kita dengar karena di balik gangguan informasi itu ternyata di dalamnya memang ada hoax dan juga ada informasi yang sengaja memang dibuat seolah-olah sebagai kebenaran.
Di sini adalah masalah yang paling besarnya atau yang paling utamanya, ini karena disinformasi sekarang tuh menyebarnya lebih luas lagi, terutama di era digital saat ini. Karena internet udah menjadi kendaraan utama bagi penyebaran hoax, nggak cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia. Semakin cepat informasi ini juga tersebar, semakin cepat juga informasi ini harusnya dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab. Mungkin dalam hal ini seperti media massa yang dalam hal ini punya kepentingan tertentu untuk memberikan informasi yang harusnya didapatkan publik, bukan informasi hanya dari media sosial. Cuman kadang-kadang memang masyarakat yang cukup malas untuk mendapatkan informasi yang lebih dari satu sumber saja. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat tipe dari information disorder atau gangguan informasi ini ada 3 dibaginya. 3 diantaranya itu adalah ada misinformasi, kemudian juga ada disinformasi, dan juga ada malinformasi. Ada yang cuma menjadi informasi yang salah, tapi ada juga yang bisa menjadi ancaman. Nah, ini kita lihat juga untuk penjelasan lebih lengkapnya. Di sini coba saya jelaskan, ada yang namanya false connection. Di sini false connection itu masuk dalam kategori misinformasi. Misinformasi itu informasi salah yang dibuat atau disebarkan tanpa bermaksud untuk mengelabui si pembaca, pendengar, atau penonton dari sebuah berita. Kalau di sini ada contohnya, ada judul yang diberikan adalah viral, slang ancam bubarkan DPR dengan jutaan massa. Ini alasannya. Judulnya seperti ini, tapi benarkah slang saat itu mengancam akan membubarkan DPR dengan mengumpulkan massa? Ternyata enggak. Kalau misalnya kita baca dari artikelnya sendiri, ada salah satu quote dari Bim-Bim, ini salah satu personil slang, yang mengatakan justru nggak usah demo juga sudah bisa langsung ngomong kok ke Pak Presiden Joko Widodo. Di sini kita ambil sikap, di dalam juga kita dorong. Ternyata mereka nggak melakukan demo, tapi kenapa judulnya justru viral slang ancam bubarkan DPR dengan jutaan massa, seolah-olah telah melakukan demo. Ini yang paling sering kita lihat juga, salah satu bentuk misinformasi dengan cara mewujudkannya dari false connection. Kemudian ada lagi false context. Ini informasi yang juga bisa dibilang cukup membingungkan untuk masyarakat, khususnya karena biasanya mereka hanya membaca judulnya saja, dan biasanya juga ini sudah di-share juga dari media sosial lain. Misalnya ini ada salah satu cuitan di Twitter yang mengambil foto dari sebuah portal berita online. Di sini ditulis, inilah contoh terbaik dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di sini tulisan judulnya, sampah di Kali Bahagia Bekasi sepanjang 1,5 km. Mungkin kalau orang langsung baca aja tanpa mengetahui konteksnya, pasti akan langsung, oh iya benar juga ya, mungkin Anies Baswedan ini kerjaannya kok justru nggak bagus, atau kok kerjaannya malah memperburuk keadaan seperti penumpukan sampah di sini. Padahal jelas-jelas kota Bekasi itu nggak masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah false context. Nah, terus kita lihat lagi informasi yang lain, ini adalah false connection. Di sini juga dijelaskan, ini mau Oke, ini yang bawahnya lagi adalah imposter context. Di sini bisa dilihat ada judul dan juga ada cuitan di salah satu Twitter juga bisa dilihat. Kita lihat lagi ada imposter context. Di sini juga sama, judulnya dia sunting, jadi judul aslinya dirubah oleh si pengunggah, seolah-olah judul yang benar adalah yang mereka bagikan ke media sosial. Di sini ada contohnya, Megawati, Jokowi itu idaman seluruh alam, bahkan alien saja mau dipimpin oleh beliau. Ini jelas-jelas pastinya nggak mungkin Sekjen PDIP menulis hal seperti itu. Dan juga di sini ada tulisan sebenarnya atau gambar dan juga judul yang paling benar, judul yang harusnya tidak di-share atau tidak disunting, ternyata justru berbeda jauh dari apa yang harusnya tidak di-share di sini. Terus kalau kita lihat yang berikutnya adalah manipulasi konten. Di sini ada sebuah video, kemudian juga diunggah di sini. Ada gambarnya video dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di sini ada tulisan captionnya, ketika setan mendengar kalimat takbir. Kalau videonya kita play, di sini terlihat kalau si Donald Trump nih
kelihatan ketakutan. Padahal sebenarnya ini bukan karena ada suara takbir, tapi karena dia diteriakin oleh orang di belakangnya. Kalau kita hanya melihat dari apa yang di-share sama orang-orang, atau hanya melihat sebagian tanpa melihat secara keseluruhan, kita pasti akan menganggap, oh mungkin benar, karena kita terbiasa hanya membaca judul dan tidak melihat isi dari kontennya sendiri. Terus kemudian ada yang berikutnya adalah ada fabricated content. Di sini bisa dilihat, ini juga salah satu yang paling banyak muncul di Indonesia. Ini adalah permasalahan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial dengan cara membuat kontennya itu adalah sebuah konten yang palsu. Juga biasa disebut sebagai bogus atau fabricated content. 100% diciptakan untuk sengaja mengelabui pembacanya atau pendengarnya atau juga penontonnya. Bisa dilihat kalau di sini ada sebuah informasi dari Ratna Sarumpait yang waktu itu sempat membagikan foto dirinya saat usai melakukan operasi plastik, tapi dia malah memberikan informasi ke sejumlah pihak bahwa ia habis dipukuli hingga babak belur. Kemudian ada yang contoh lainnya, di sini ada contoh majalah dari Time, ditulisnya harusnya judul aslinya adalah A New Hope, tapi di saat bersamaan ada orang yang juga kemudian menge-share, justru di-share dengan judul A New Hopeless. Ini pastinya sengaja memang dibuat untuk mengelabui atau membuat pembacanya percaya seolah-olah judulnya seperti itu. Yang terakhir ada satir atau parodi. Satir adalah konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang. Karena kan kalau misalnya kita lihat ini contoh berita atau contoh unggahan di media sosialnya, ayo kita dukung Presiden Joko Widodo ini menjadi Presiden Amerika Serikat. Karena sepertinya yang mengunggah ini ingin menyindir bahwa harga dolar tuh selalu naik. Harga dolar sampai sekarang tidak turun-turun, justru malah semakin tinggi angkanya bila dibandingkan dengan nilai tukar rupiah. Ini seperti ingin memparodikan hal tersebut dengan cara gambar mata uang Amerika Serikat ini diganti dengan foto Joko Widodo. Nah, terus kalau misalnya kita sudah lihat apa saja jenis-jenis dari misinformasi dan juga disinformasi, ini ternyata yang paling sering kita dengar juga adalah fake news. Apa sih sebenarnya fake news atau berita bohong? Ini biasa kita dengar atau biasa dibuat oleh orang memang untuk memberikan informasi palsu, berita yang bisa berisi fakta sebenarnya, namun telah dipelintir atau direkayasa. Ini yang juga paling sering kita lihat di Indonesia. Sebenarnya fake news atau berita bohong, ini tuh nggak selalu harus berita, dan juga disinformasi itu tidak selalu harus bohong, tapi berita bohong itu masuk dalam kategori berita sampah. Ini berita sampah sendiri tuh paling banyak atau mulai muncul dan sering dijadikan istilah di Amerika Serikat waktu itu, karena saat itu pemilihan Presiden Donald Trump, dia mengeluarkan istilah junk news. Nah, junk news ini ada banyak istilah-istilah lainnya atau jenis-jenisnya. Di antaranya ada clickbait, terus kemudian ada misleading, kemudian ada satir, ada plagiarism, terus ada fabricated juga. Ini contoh-contoh dari junk news. Junk news tuh memang kalau di Indonesia kurang populer, tapi kalau di beberapa negara lainnya ini cukup populer menjadi sebuah istilah untuk informasi-informasi bohong yang berhubungan sama politik, kemudian ada budaya, dan juga perekonomian yang sering dibagikan oleh orang-orang di media sosial khususnya, dan yang paling tinggi itu dari Facebook. Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih cara melawan information disorder atau melawan kemunculan dari informasi atau gangguan informasi. Yang pertama kita bisa fact-checking, dan yang kedua kita bisa melakukan social media verification. Nah, kalau fact-checking sendiri, ini ada banyak caranya. Kita bisa melakukannya sendiri dengan cara mencari informasi-informasi ke media-media yang memang sudah kita percaya mungkin, atau bisa mencari atau menanyakan langsung ke orang yang bersangkutan, itu bisa menjadi melalui verification. Kemudian juga beberapa pilihan lainnya untuk mendapatkan informasi. Jangan sampai kita hanya membaca satu informasi dari media sosial, karena kita tahu semua orang bisa membagikan informasi dari media sosial, semua orang bisa menjadi jurnalis warga atau netizen journalism,
tapi tidak semua informasi dari satu sumber saja itu cukup. Itu yang paling penting sih, jangan sampai hanya mengambil informasi hanya dari satu sumber saja. Jadi yang paling penting itu adalah sebenarnya adalah kebenaran dari informasinya yang harus kita cek dan juga harus kita pahami, kemudian juga kepercayaan kita terhadap medianya, apakah media ini yang cukup valid untuk kita jadikan sebuah referensi atau tidak, dan yang terakhir, jurnalismenya. Jangan hanya profesi jurnalis itu tidak semudah kita ingin menjadi seorang jurnalis warga. Ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan, mulai dari kode etik, sampai akhirnya berita itu bisa diterima oleh masyarakat atau disaksikan dan juga diambil poin-poinnya oleh masyarakat. Tidak semudah orang-orang yang hanya membagikan informasi itu di media sosial. Jadi, itu semua matters. Terima kasih, Indah. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih, Mbak Livia. Ini semakin menarik ya untuk didiskusikan selanjutnya. Oke, maka saya langsung saja, saya panggil pembicara ketiga, yaitu setelah hadir Bapak Mas Duki. Malam Pak Mas Duki. Selamat malam Mbak Indah dan Bapak Ibu semua. Pak Mas Duki ini adalah seorang dosen di Departemen Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Beliau memperoleh gelar S3-nya di The Institute of Communication Studies and Media Research, University of Munich, Jerman. Beliau juga veteran radio jurnalis dan juga program director di Radio Republik Indonesia atau RRI dari tahun 2010 hingga 2012. Beliau juga founder dari The Clearing House for Indonesia Public Broadcasting, yaitu NGO untuk public media advocacy. Oleh karena itu, langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan Pak Mas Duki. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Etin, Mbak Etin Anwar, Prof. Etin, dan seluruh komunitas dari Reducate dan juga Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi sedikit pengalaman pembacaan saya tentang situasi komunikasi kita berkaitan dengan pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia. Jadi ini buat saya sendiri justru mungkin lebih banyak kesempatannya untuk belajar. Tadi sudah diawali oleh sangat bagus pengantar dan juga penjelasan mengenai infodemi dari Prof. Anto, kemudian dilanjutkan oleh tadi Mbak Lia untuk melihat bagaimana problem dari disinformasi, misinformasi, fake news dan sebagainya dikaitkan dalam pendekatan jurnalistik ya. Saya merujuk dengan judul dari webinar ini. Ada kata kontestasi di situ ya, buat saya itu menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini mencoba mewadahi isu mengenai kontestasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam juga. Ini saya harus mengucapkan selamat malam karena di Indonesia ada senior saya Bu Trias yang juga sudah bergabung di sini. Nah, saya membuat judul seperti ini, yaitu blunder komunikasi COVID-19 di Indonesia. Ini memang kebetulan berkaitan dengan ongoing riset yang saya lakukan sekarang mengenai bagaimana sih sebetulnya komunikasi politik dari pemerintah Indonesia berkaitan dengan COVID-19 ini, terutama kepada stakeholder di dalam negeri. Jadi selama 5 bulan terakhir saya melakukan studi dan sebetulnya ini belum selesai. Jadi apa yang akan saya share malam hari ini semacam temuan awal ya, yang nanti masih harus saya perdalam lagi tentunya. Namun saya beruntung karena malam hari ini barangkali nanti ada banyak masukan sehingga bisa ikut juga menyempurnakan apa yang saya temukan di lapangannya. Nah, background saya memang studi komunikasi
Namun lebih spesifik lagi adalah saya banyak mendalami perspektif ekonomi dan politik dari kajian komunikasi dan media, sehingga mungkin nanti akan terasa ya tampak bagaimana cara saya melihat persoalan di balik komunikasi pemerintah dalam hal ini untuk menjaga stabilitas Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita baca dan kalau kita cermati dan apa yang ingin saya sampaikan juga malam hari ini, sebetulnya kalau kita dekati dari perspektif ekonomi politik ya, jadi ini perspektif yang populer sekali dipakai oleh banyak akademisi komunikasi dalam sekira 15 tahun terakhir di Universitas Indonesia, di Universitas Gadjah Mada. Jadi pendekatan berpikir untuk melihat bahwa sebuah fenomena sosial atau fenomena informasi, fenomena distribusi pesan di publik itu tidak bebas nilai ya. Pasti ada yang disebut dengan pemegang kendali yang punya kepentingan lebih makro dari sebuah praktek disinformasi maupun praktek penyebaran informasi yang akurat sekalipun. Jadi tidak ada satu kondisi yang given terjadi, pasti adalah satu konstruksi sosial dan politik. Itu asumsi yang selalu dipakai. Sehingga kemudian para peneliti mencoba untuk mencari siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dari begitu rupa infodemi ini berlangsung di Indonesia berkaitan dengan COVID. Yang tadi bisa didrive oleh media sosial, bisa juga didrive oleh media konvensional, gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kemudian paling tidak menemukan empat kecenderungan ya, yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah atau motif pemerintah atau behind dari proses distribusi komunikasi pemerintah itu terkait COVID ini. Nah, jadi Bapak Ibu memang ini juga saya kira Mbak Livia belajar ya, karena alumni dari Fakultas Komunikasi di Pajajaran. Komunikasi tidak semata-mata soal pesan ya, tapi juga soal struktur, soal simbolik, soal kebijakan itu sendiri ya, dan juga soal impact ya, soal implikasi dari seluruh aktivitas komunikasi. Jadi misalnya yang pertama adalah yang tampak sekali ada satu kontestasi motif ya dari pemerintah antara menjaga kepentingan pasar ya, market, kepentingan bisnis tetap harus berjalan dengan stabilitas politik ya, penciptaan image positif bagi pemerintahan. Jadi ada upaya untuk di satu sisi ya melalui proses komunikasi kebijakan, proses komunikasi data, proses pemilihan juru bicara di dalam penyampaian pesan pemerintah berkaitan COVID ini, itu semuanya sebenarnya dibungkus dalam kontestasi dua kepentingan ini. Ada kalanya pemerintah mencoba untuk menjaga respect dari pasar itu, pelaku ekonomi. Seperti kita lihat belakangan, ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mencoba untuk memberi angin segar bagi pelaku ekonomi. Misalnya kontroversi mengenai pemberlakuan kembali PSBB di Jakarta. Kita lihat ada perbedaan antara pernyataan dari misalnya Gubernur Anies dengan Kementerian Perekonomian. Ini pasti ada tarikan antara dua kepentingan ini, di kepentingan menjaga harmoni pasar dan stabilitas politik, karena ada kontestasi politik yang terus berlangsung pada saat yang bersamaan. Itu satu, itu tampak sekali dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ya, saya tidak akan merinci kebijakannya karena banyak sekali. Jadi ada aturan yang bersifat public regulation ya, berupa undang-undang atau PP, tapi juga kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan pernyataan ya, yang disampaikan oleh Presiden. Kemudian yang agak detail sedikit, misalnya saya kasih contoh di sini ya. Kebijakan yang mendahulukan ekonomi itu tampak misalnya dari budget yang dialokasikan ya, di mana
ya kan, dari total 405 triliun kebijakan untuk alokasi anggaran COVID, itu yang untuk kesehatan hanya 75 triliun. Ini angka di bulan-bulan Februari Maret ya. Kemudian kita lihat juga misalnya pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi, juga para menteri terkait di bulan-bulan Januari sampai sekarang juga masih itu yang mencoba untuk menjaga kepercayaan market. Jadi misalnya berkaitan dengan industri pariwisata, ada alokasi untuk dana influencers dan sebagainya, pelibatan banyak pihak dari kelompok bisnis untuk tetap membuka bisnisnya di tengah pandemi ini, diberi izin gitu. Pada saat yang sama diminta untuk berhati-hati dengan menggunakan protokol. Jadi ini kita lihat sebagai satu yang disebut dengan symbolic communication ya. Isunya mungkin kesehatan, tapi di balik itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bahwa pemerintah di mana pada saat menyampaikan ini, gitu ya. Nah ini contoh bahwa kebijakan komunikasi pemerintah cenderung lebih dominan kepada market sebetulnya, kepada pasar. Kemudian yang kedua yang saya singgung di matriks ini bahwa ada upaya untuk fabrikasi dalam hal diseminasi data, gitu ya. Saya kasih ilustrasi di sini, misalnya, ya ada beberapa klasifikasi yang sebetulnya cenderung eufemistik ya di dalam pilihan-pilihan diksi komunikasi ya kan. Jadi misalnya ada klasifikasi orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, pasien yang terinfeksi. Jadi klasifikasi ini di satu sisi mungkin membantu petugas kesehatan, tapi di sisi publik ini membingungkan. Ini sebenarnya dibalik dari klasifikasi ini adalah adanya upaya pemerintah mencoba untuk menstabilkan statistik supaya yang kira-kira terinfeksi nggak terlalu besar. Ada juga orang yang menuju terinfeksi atau masih belum diklasifikasikan dengan cara yang berbeda. Jadi dibalik klasifikasi ini ada yang disebut dengan value interest yang mau disampaikan. Jadi yang kita lihat sekarang misalnya angka-angka itu coba untuk, walaupun sebetulnya barangkali secara real itu angkanya jauh lebih besar seperti sebuah gunung es, tapi pemerintah ketika melakukan publikasi itu mencoba di-manage gitu ya, mencoba dikelola gitu ya. Dan saya mendapat banyak informasi verified soal ini dari beberapa kawan di Jakarta yang dekat dengan pengambil keputusan. Memang ada upaya untuk melakukan proses manufacturing dari data-data ini. Misalnya juga penggunaan istilah PSBB itu sendiri kan menjadi big question, pertanyaan besar, apa pembatasan sosial berskala besar. Ada apa ini istilah ini? Kenapa tidak lockdown saja istilahnya, atau betul-betul penutupan sebuah kota, isolasi sebuah kota. Jadi ada banyak sekali istilah yang pada awalnya memang dicoba untuk dikelola, di-manage, tapi pada ujungnya akhirnya menjadi satu ikon, menjadi satu kode untuk kontestasi kepentingan politik. Baik itu dari para politisi sendiri maupun yang riuh adalah di media sosial, ya kan? Jadi ini kalau menjadi bulan-bulanan berbagai istilah ini di media sosial yang akibatnya menjadi tidak produktif bagi upaya-upaya untuk memandu masyarakat, memahami lebih clear bahwa apa sesungguhnya yang terjadi, berapa sebetulnya korban di Indonesia. Jadi angka itu tidak pernah bisa dijelaskan dan tidak pernah clear gitu. Dari sisi komunikasi politik kita lihat penyebabnya ini, ya. Jadi ada upaya secara sistematis melakukan proses ini tadi yang justru di endorse oleh pengambil keputusan politik kita sendiri, ya. Nah, kemudian yang tadi sudah disinggung juga di box di kanan adalah keterlibatan para buzzer, ya. Untuk meriuhkan suasana ini, dan
itu mungkin tidak perlu kita bahas lebih jauh ya. Kita semua bisa melihat langsung bagaimana polarisasi politik itu terjadi dan COVID-19 ini sebetulnya awalnya hanya satu kode, yaitu kode sebagai kesehatan, problem kesehatan, dia menjadi kode yang liar, jadi multi code. Jadi dia bisa menjadi satu kode untuk pertarungan ekonomi, kode pertarungan politik. Jadi secara geopolitik juga ini bisa menjadi kode untuk bagaimana Indonesia mencitrakan dirinya di forum-forum internasional. Yang itu sudah kemana-mana, kira-kira gitu ya. Sehingga tidak lagi bisa dikembalikan kepada kode awal secara semiotis bahwa COVID ini sebenarnya hanya masalah kesehatan. Harusnya akan seperti itu. Tapi ternyata di Indonesia menjadi masalah yang kompleks sekali. Ya. Nah, yang terakhir, yang tadi yang saya perlihatkan di sini di box paling bawah, yaitu adalah bagaimana pemerintah memilih juru bicara di dalam menyampaikan informasi mengenai COVID ini. Yang itu tampak sekali ada dominasi dari top officer dari kalangan militer. Ya. Ini menarik sebenarnya. Ini mungkin tidak ada di negara lain. Jadi kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, juru bicara pemerintah, juru bicara ini bukan berarti yang ofisial selalu, tapi bisa juga kepala BNPB, bisa juga Pak Menteri Koordinator Kemaritiman, Pak Luhut, itu semuanya adalah dari background-nya adalah militer. Ya, menarik untuk melihat ini, ya kan? Kita lihat Pak Doni Monardo itu adalah orang militer, background beliau. Juga Pak Terawan, bahkan Menteri Kesehatan sendiri adalah background-nya dari militer. Bahkan ada beberapa menteri yang lain juga, ya, termasuk misalnya Kepala Staf Kepresidenan, ya kan, itu juga dari militer. Dan mereka semua berbicara mengenai COVID ini. Dan tentu yang paling sering adalah Pak Luhut, ya, karena beliau punya kepentingan berkaitan dengan tadi agenda-agenda recovery ekonomi. Jadi sejauh yang saya temukan dari riset ini adalah bahwa persoalan di balik COVID-19 ini sebetulnya pertama-tama tidak beranjak jauh dari situasi politik yang terjadi sebelumnya, gitu ya. Jadi ini COVID ini hanya momentum aja. Jadi ini sebenarnya polarisasi politik ini berlanjut ketika sebelumnya zaman Pilpres 2014, 2019, sekarang ada momentum lain, gitu. Melalui COVID-19 ini. Dan kita menjadi prihatin sesungguhnya, karena ini kan sebetulnya ini isu kesehatan yang harusnya bisa dikelola dengan baik, tapi kemudian berubah menjadi isu politik dan seterusnya. Yang itu tampak sekali juga diorkestrasi oleh pemerintah, ya, kalau kita lihat di sini, melalui kebijakan, melalui pelibatan sosial media buzzer, kemudian juga melalui bagaimana data itu didiseminasikan secara gradual, gitu, tidak transparan sekali, dan adanya penonjolan tokoh-tokoh militer untuk menjaga stabilitas dalam tanda petik. Nah, saya mencoba untuk melihat sisi ini. Kalau kemudian kita ingin memahami lebih dari sisi lain. Nah, ada banyak sekali implikasi. Kalau mau kita lihat di implikasi dari model komunikasi politik yang saya ilustrasikan tadi, antara lain adalah implikasi yang timbul berupa ketakutan, bukan kesadaran untuk sehat. Jadi ini karena ada upaya tadi itu, ini menimbulkan satu kekacauan baru di dalam pemahaman dan juga hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat itu sendiri ketika ingin mencoba untuk ikut serta menjadi solusi dari persoalan COVID-19 ini. Nah, saya ingin menutup kesimpulan awal ini dengan melihat sebetulnya, ya, seperti banyak sekali teman-teman peneliti lain dan juga ahli komunikasi di Indonesia, kita masih berharap bahwa situasi komunikasi politik pemerintah itu bisa
diklarifikasi ya, bisa di-guide ke arah yang lebih produktif bagi komunikasi politik COVID-19. Melalui apa? Tentu bukan melalui media sosial, tapi melalui media konvensional ya. Jadi statistik masih menunjukkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang literate itu masih mempercayai media konvensional ketimbang media sosial. Nah, persoalannya adalah seperti ini, ya toh? Persoalannya adalah hari ini kalau kita baca sekilas, kita amati, media konvensional itu menghadapi tiga situasi ini sekaligus. Pertama tadi yang sudah disinggung tentang merebaknya hoax, jadi mereka harus melawan itu ya, yang itu lebih cepat beredarnya daripada apa yang mereka publikasikan, gitu. Lebih awal datangnya hoax daripada berita yang mereka publish. Kemudian yang kedua, ada penguasaan kepemilikan oleh sekelompok konglomerasi terhadap media-media konvensional yang dalam kasus COVID-19 itu juga mendrive cara mereka menyampaikan informasi. Terutama ada framing untuk kepentingan stabilitas bisnis dari pemiliknya. Ya, maaf Mas Duki, sepertinya waktunya sudah terlewat jauh. Maaf. Berarti saya 1 menit lagi boleh? Iya, boleh, silakan Kak ya. Jadi yang terakhir, kita lihat belakangan ada krisis ekonomi dari media-media yang established dan konvensional ini untuk mengurusi dirinya sendiri. Bayangkan, ada indikasi PHK, ada indikasi pengurangan pembeli yang berlangganan maupun yang sifatnya eceran. Yang itu berimbas pada stabilitas mereka sebagai sebuah media yang sehat. Jadi ini sebenarnya kabar buruk bagi proses komunikasi publik hari ini berkaitan dengan COVID-19. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah sedikit informasi dan pandangan yang berbeda mengenai COVID-19, adanya misinformasi dan kontestasi. Matur nuwun, terima kasih Mbak Indah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali ya yang telah dibahas oleh para narasumber yang telah hadir pada malam ini. Tapi sebenarnya saya tuh penasaran sekali dari presentasinya Mbak Livia tadi, mungkin kan banyak kayak istilah-istilah dari misinformasi, lalu juga banyak juga tadi istilah seperti false connection, terus ada istilah lainnya false context gitu. Sepertinya jadi sebenarnya peran media sendiri itu bagaimana ya dari sisi media, karena kan pada akhirnya yang menyajikan berita tersebut adalah medianya sendiri gitu. Nah, itu apakah ada screening atau sesuatu yang agar seperti hoax itu nggak ada lagi gitu? Mungkin boleh. Mungkin ada juga dari sisi Pak Anto ataupun Pak Musti bisa menjawab juga. Silakan. Dari media sendiri pastinya kita punya ada ketentuan dari redaksi sendiri, dari newsroom seperti apa untuk mengemas berita-berita, untuk gimana caranya membuat informasi-informasi yang kita sampaikan ke publik itu bisa dicerna dengan baik, karena saingan kita sekarang adalah media sosial. Banyak orang mendengar berita hanya separuh-separuh saja, membaca berita hanya judulnya saja, tidak mendengarkan secara keseluruhan. Itu yang menjadi beban kita, gimana caranya menyampaikan berita dengan tepat, valid, tapi tidak membuat orang juga jadinya boring untuk menyaksikan berita, sehingga informasinya nanti yang ditangkap separuh-separuh. Tadi kalau misalnya ditanya gimana caranya untuk misinformasi, kemudian juga ada disinformasi dan juga malinformasi itu kita hindarkan. Sekarang itu hampir sebagian besar media di Indonesia sudah ada program-program atau portal khusus, ada segmen khusus yang menyajikan segmen khusus untuk menangkal hoax. Ada yang istilahnya dinamakan dengan fact check, terus kemudian ada juga yang
Kalau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahkan juga dia sudah punya laman khusus untuk menangkal hoax. Itu dari pemerintah ya. Kalau misalnya dari media, pastinya kita juga punya namanya masing-masing. Kalau di Metro TV sendiri, kita punya segmen khusus di setiap hari. Itu ada di program Metro Siang. Itu memang khusus menangkal hoax. Dan untuk hari Jumat, kita khusus menangkal hoax yang ada hubungannya sama COVID-19. Karena kita di tengah pandemi ini seperti punya tanggung jawab lebih untuk menjelaskan ke masyarakat. Jadi kita kumpulkan selama 1 pekan ini apa aja informasi yang beredar di masyarakat, apa saja informasi hoax yang perlu kita luruskan, itu semua kita kumpulkan di satu segmen. Nanti kita bahas satu persatu. Itu sebenarnya salah satu cara media massa, media yang memang sudah ada di Indonesia untuk menangkal hoax. Tapi memang kita nggak bisa pungkirin kalau saingan kita adalah netizen yang walaupun kita sudah memberikan informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada, validasinya sudah jelas, tapi mereka tetap percaya sama apa keyakinannya mereka. Memang itu tantangan paling beratnya, karena susah untuk mendapatkan pemahaman dari semua masyarakat, khususnya di media sosial. Ada keterbatasan untuk tingkat pendidikan mungkin saat kita sudah menyampaikan dengan sebaik mungkin atau mungkin seramah mungkin dalam hal komunikasinya, tapi balik lagi ini tergantung orangnya. Ada yang sudah benar-benar sudah skeptis sama berita-berita khususnya terkait COVID-19 di Indonesia, terkait pemerintah juga. Kita nggak bisa pungkirin skeptisnya masyarakat itu ada, dan itu yang memang menjadi PR sampai saat ini sih. Kurang lebih gitu, mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain yang lebih ahli lagi. Bapak-bapak dari Pak Anto atau Pak Mas Duki. Boleh, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Betul sekali tadi yang disebutkan, betul sekali tadi yang disebutkan Mbak Livia. Kalau media arus utama mainstream, baik di Indonesia dan di banyak tempat lain, sudah melakukan usaha untuk memerangi infodemi ini, misinformasi, disinformasi, malinformasi, dengan membuat beberapa kebijakan dan juga langkah-langkah untuk mengecek fakta berita, sumber berita, dan sebagainya. Yang bermasalah itu adalah berita-berita yang menyebar di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok sekarang, dan WhatsApp group terutama. Ini sumbernya ini. Facebook, Twitter, Google juga yang memiliki YouTube sudah berusaha keras untuk memerangi infodemi. Tapi perusahaan-perusahaan teknologi multinasional besar ini tetap kewalahan karena mereka tidak kurang memiliki sumber daya manusia untuk mengecek fakta ini yang menyebar di berbagai tempat. Ya kan, misalnya ada kritik bahwa Facebook atau Google kurang merekrut fact checker di negara-negara lain seperti di India, di Indonesia dan sebagainya. Tapi setidaknya mereka sudah berusaha memerangi penyebaran infodemi ini. Yang susah dikontrol itu adalah grup-grup WhatsApp dan grup-grup yang terbentuk atau di Facebook. Itu karena tertutup. Nah, karena tertutup, susah dimonitor dan dikontrol. Ketika suatu informasi ini disebarkan, di-share gitu loh, cepat sekali menyebar, walaupun misalnya WhatsApp telah mengurangi fitur forward ini ya, yang dulunya bisa ke lebih banyak orang atau lebih banyak grup jadi 5, tapi tetap saja cepat sekali menyebarnya. Penyebaran ini ya terutama oleh orang-orang yang di satu WhatsApp group memiliki namanya bias konfirmasi yang sama. Mereka punya suatu bias tertentu dalam memahami suatu hal, jadinya condong mempercayai suatu berita yang mengkonfirmasi bias mereka. Nah, ini bukan masalah yang mudah dan sudah banyak cara dilakukan, termasuk kalau orang Amerika bilangnya calling out
misinformation ya, menunjukkan bahwa ini informasi salah gitu loh. Ya tapi tetap aja kadang-kadang terjadi perang di WhatsApp group itu. jadinya sulit. Itu dari saya, karena saya tahu ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi saya memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin Pak Masuki bisa menambahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Indah dan sudah dijawab juga oleh Mbak Lipia dan Mas Anto. Saya mencoba menambahkan saja. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat dari proses arus informasinya atau dari proses delivery informasi kan ada 3 layer. Pertama layer dari produsennya, ya siapa sebetulnya yang punya otoritas membuat informasi mengenai COVID ini, itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah pipa yang dia pakai, ya pipa yang kemudian menyebarluaskan. Dan yang ketiga adalah receiver-nya, penerima, ya. Nah kita lihat sebetulnya kan problem, ya, buat saya lagi-lagi itu kan adalah di transparansi di pemberi informasi, itu masih problematik, ya, mengenai data tadi sekali lagi. Jadi ketika data itu di awal sudah dilakukan manipulasi dalam informasinya, maka ada risiko kemudian bahwa ya akan terjadi proses lebih lanjut. Jadi produksi hoax, disinformasi dan sebagainya. Karena ini kan bisnis ya, ini sebuah bisnis hoax dan disinformasi ini semua. Tidak semata-mata perilaku yang murni misalnya untuk melakukan agenda set ya, ada kepentingan politik atau kepentingan yang sifatnya personal. Tapi ini udah menjadi sebuah bisnis algoritma di media sosial. Oleh karena itu kata kunci pertama adalah bagaimana agar pemerintah itu benar-benar transparan. Penunjukan juru bicara juga penting bagian dari proses ini. Nah, ketika kita bicara pipa, itu kan bicara misalnya portal yang dipakai. Nah, saya melihat misalnya portal itu kan masih berbeda-beda diseminasi datanya antara Kementerian Kesehatan dengan BNPB misalnya, dengan task force ya. Dari COVID ini. Itu juga soal berikutnya. Nah, baru kemudian kita bicara tentang bagaimana ini menyebar luas di antara konten yang diproduksi oleh user itu sendiri ya kan. User generated content yang itu bisa fake news, bisa juga memang benar-benar informasi yang baik. Nah, ini sudah hutan belantara. Jadi artinya 3 ini harus dilihat. Nah, kemudian tadi sudah dijawab bagaimana kira-kira mengatasi ini. Kalau kita lihat secara resmi, pemerintah kan juga punya unit pemeriksa fakta di Kementerian Kominfo. Ya, ini kan satu upaya yang disebut dengan literasi. Kemudian pemerintah juga punya grup siberkreasi yang kemudian meng-hire para akademisi di perguruan tinggi. Dalam rangka semua adalah literasi hoax dan upaya untuk aktivasi countering hoax berbasis masyarakat. Nah, menurut saya ini nggak cukup gitu ya. Kalau kita dekati secara lagi-lagi ekonomi politik, perlu ada regulasi yang kuat untuk membasmi hoax ini. Yang ini kita nggak lihat ya. Kita baru punya rezim regulasi yang sifatnya konten, yaitu Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, hanya mengatur konten supaya nggak boleh ini dan sebagainya. Nggak ada misalnya seperti di Jerman regulasi yang bisa mempanis penyedia lapak yang mendiseminasi hoax. Misalnya tidak ada yang memberi sanksi kepada Google, memberi sanksi kepada WhatsApp, memberi sanksi kepada Facebook untuk didenda. Satu hari lebih dari 24 jam dia tidak take down sebuah hoax. Kita belum sampai ke sana. Ya kalau tidak, kalau media literasi ini akan lama prosesnya. Pendirian unit pemeriksa fakta itu belum nyampe 20 unit di media-media konvensional yang berbasis online. Jadi kan masih sedikit di antara ribuan media yang ada. Nah ini mungkin agenda bersama kita ya. Ini sebagai tambahan saja. Saya kembalikan Mbak Ina. Terima kasih atas tanggapannya untuk ketiga narasumber. Jadi sebenarnya ini penting sekali ya diketahui kenapa saya tadi mancing pertanyaan seperti itu, karena banyak sekali juga netizen yang sepertinya juga kadang-kadang bisa dibilang
skeptis akan media gitu kan. Jadi mensamaratakan mau TV, mau itu sosial media, itu disamaratakan. Seperti apa ya, adanya skeptis tersebut, jadi seolah-olah tidak teras. Padahal dari media khususnya ya, mungkin Mbak Livia kayak di Metro TV sendiri itu sepertinya sudah ada screening tertentu. Tapi kan yang tadi seperti Pak Anto bilang, itu banyaknya malah di sosial media yang susah sekali untuk disaring hoax-hoax tersebut. Jadi ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Ibu Trias, bagaimana mengajari pembaca agar lebih cerdas membaca berita, khususnya rakyat jelata, adakah panduan teknis untuk itu? Nah, mungkin adakah yang ingin menanggapi pertanyaannya Ibu Trias? Terima kasih. Saya bisa mulai. Saya memang sudah baca pertanyaan ini dari awal. Bu Trias, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa problema ini tidak hanya menghinggapi rakyat jelata yang ada asumsi bahwa mereka kurang bisa atau kurang cerdas membaca berita. Bahwa orang terdidik sekalipun yang punya gelar S3, PhD, bisa tidak cerdas membaca berita dan menyebarkan infodemi. Itu ingin saya klarifikasi, ya. Jadi tidak hanya rakyat jelata saja. Nah, di sini permasalahannya itu tadi bias konfirmasi, bahwa ketika kita sudah percaya akan suatu hal, memiliki suatu pemahaman tertentu, kita tuh sudah memiliki bias dan condong membaca berita, mengkonsumsi berita, dan juga menyebarkan berita yang mengkonfirmasi bias kita. Oke, jadi bagaimana caranya untuk memastikan supaya para pembaca bisa lebih cerdas? Biasanya kan saran saya yang diberikan sudah banyak ini, tertera di berbagai website, dan banyak pembicara yang bilang adalah supaya lebih skeptis atau supaya lebih kritis lagi membaca berita. Tapi apa artinya itu, membaca berita supaya lebih skeptis atau lebih kritis? Prakteknya itu gimana supaya bisa lebih kritis? Nah, di sini sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, terutama sistem pendidikan kita ya pada umumnya, dari jenjang PAUD sebenarnya sampai perguruan tinggi, itu perlu kerap menerapkan cara berpikir kritis, dan terutama disiplin-disiplin ilmu humanoria dan sosial yang lebih giat menerapkan hal itu dibanding disiplin-disiplin ilmu lainnya. Kedua itu adalah mungkin ya, ini satu proposal saja yang ingin saya lemparkan, juga minta pendapatnya dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Adanya suatu acara yang menelaah berita secara satiris, secara lucu, tapi secara kritis pada saat yang bersamaan. Di Indonesia itu saya kurang tahu apakah ada acara seperti itu. Kalau di Amerika Serikat, misalnya ada program-program seperti The Daily Show dengan Trevor Noah, atau The Late Show dengan banyak host-host yang lain. Mereka itu kerap membahas berita-berita hari itu, tapi dibahas secara kritis dan skeptis sedemikian rupa, pakai lelucon, secara jenaka. Jadi orang mengerti, oh iya ya, lucu juga kok, berita itu seperti itu terjadi atau disampaikan gitu. Jadi terbina pemikiran skeptis seperti ini. Dan mungkin itu yang kita bisa lakukan juga di Indonesia. Saya mengerti tadi Mbak Livia bilang media harus utama, punya laman tersendiri, fact checking, pemerintah juga punya usaha untuk memerangi infodemi dan sebagainya. Tapi kan siapa yang baca itu sih, gitu loh. Sepengetahuan saya malah hal-hal itu bukan yang disebarluaskan, malah justru yang misinformasi yang disebarluaskan di banyak media sosial. Yang pengecekan faktanya
ya jarang sekali gitu loh. Jadi dua hal itu mungkin yang saya ingin bisa tawarkan. Mengajari sedemikian rupa bagaimana cara yang berpikir kritis, baik di pendidikan formal maupun di pendidikan informal, dan suatu program atau acara yang menelaah berita-berita yang isinya salah ini atau lucu, konyol bahkan, tapi secara jenaka. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Ya, mungkin ada pembicara lain yang ingin menanggapi. Terima kasih Bu Trias pertanyaannya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Anto bahwa pada intinya kan bagaimana kita memberi edukasi netizen, pembaca untuk bersikap kritis ya, terhadap media. Itu sebetulnya kata kunci dari program-program media literasi yang dilakukan di Indonesia. Jadi istilahnya kan literasi. Jadi bagaimana orang tahu persis kinerja media. Karena kan sebetulnya berita itu adalah bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi ada proses produksi. Atau dalam bahasa akademis kita sebut socially constructed. Jadi ada konstruksi, proses konstruksi yang terjadi, yang dilakukan oleh gatekeepers, yaitu para wartawan, para editors, bahkan sumber berita itu sendiri, dia akan melakukan seleksi fakta yang dia sampaikan, apa yang kemudian dia sembunyikan dan sebagainya. Nah, biasanya kegiatan media literasi itu akan memuat materi-materi semacam ini. Jadi kalau mungkin belum sampai ke komunitas tertentu, apalagi di lapis yang paling bawah, memang ini program memang belum terlalu populer ya. Riset saya tahun lalu menemukan mayoritas lembaga penyelenggara media literasi ini ada di perguruan tinggi dan juga di lembaga swadaya masyarakat yang berbasis perkotaan. Jadi belum sampai ke kawasan yang lebih jauh, misalnya pedesaan terpencil, belum tersentuh ini. Padahal ini sebetulnya media sosial ini kan tidak hanya terpusat di perkotaan. Jadi ini mungkin tantangan bagi pemerintah dan juga kita di dunia akademik melalui pengabdian masyarakat untuk lebih memperluas jangkauan program media literasi yang pada intinya tadi mengajak pembaca atau netizen bersikap kritis melalui pandangan asumsi bahwa sebuah media itu adalah produk dari konstruksi dari sekelompok orang. Jadi ini bukan sebuah fakta yang muncul tiba-tiba gitu ya. Nah, itu penting kesadaran semacam itu. Terima kasih untuk Pak Mas Duki. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari mungkin untuk Ibu Ayunda Irmawan ini, untuk metode yang paling tepat untuk mengurangi disinformasi di Indonesia mungkin tadi sudah sedikit banyak dibahas. Tapi ada juga pertanyaan dari Bapak Lakoni dan juga ada dari Ibu Azalia. Nah, ini sama-sama menanyakan tentang peran pemerintah, bagaimana caranya pemerintah, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memerangi hoax tersebut. Dan ini juga kan kita ketahui pemerintah juga ada merekrut influencer untuk memerangi untuk mengenai topik COVID-19 tersebut. Dan juga ada juga kan sempat juga ya netizen itu agak kecewa ketika itu mengumumkan, mungkin akhirnya jadi suatu topik hot untuk disalah informasikan lah oleh netizen ini. Nah, jadi menurut narasumber sekalian, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi misinformasi ini? Oke, saya mulai. Jadi memang tadi di presentasi saya singgung ya, sebetulnya kan sumber awal informasi kalau yang sifatnya official pasti dari pemerintah. Jadi menurut saya bagaimana harusnya atau bagaimana cara pemerintah itu bisa mengurangi hoax. Yang pertama adalah pemerintah harus bersikap transparan terhadap data yang dimiliki, ya, terhadap informasi yang ingin disampaikan, bahkan terhadap interest di balik informasi yang mau disampaikan gitu. Karena kan kita ada kultur yang kuat ya sejak Orde Baru, kultur Japanese, orang Jawa ya, mungkin mohon maaf nih,
Mungkin Mas Anto juga orang Jawa ya. Dan banyak sekali pejabat kita yang background-nya dari kultur Javanese tradisional, di mana selalu ada yang disebut dengan upaya feudalisasi informasi ya. Jadi bagaimana caranya agar informasi itu tidak dibuka secara transparan, tapi diberikan secara pelan-pelan, secara bertahap, yang itu mungkin dalam situasi media kita masih analog itu lebih bisa terkendali. Tapi kan sekarang situasi media adalah sangat agresif, eksesif, informasi sedikit itu kemudian lalu bisa menyebar luas dengan cepat. Padahal mungkin itu belum selesai, informasi itu disampaikan secara utuh oleh otoritas politik. Jadi menurut saya tetap kuncinya di situ dulu. Saya orang yang cenderung digital pesimis gitu ya, pesimis untuk mengatasi itu melalui bagaimana mengelola hoax ini ya di tingkat marketplace-nya. Nah, mungkin cara yang kedua yang tadi sudah saya singgung, pemerintah kan adalah regulator. Dia bisa membuat produk hukum yang lebih bersifat represif ya, seperti yang dibuat oleh Jerman. Misalnya undang-undang khusus mengenai penanganan hoax atau misinformasi. Yang itu bisa saja dilakukan secepatnya. Nah, cuman kita nggak tahu kenapa pemerintah tidak memilih jalan ini. Ini sebuah pertanyaan yang menarik juga. Terima kasih, silakan Pak Anto. Boleh, terima kasih Pak Mas Duki. Jadi begini, sepertinya jawaban Pak Mas Duki tadi sudah menjawab pertanyaan ini saudara Lakoni ya, kalau nggak salah ya, mengenai hukum, bahwa hukum ITE kita ini tidak lengkap. Kita perlu perangkat hukum yang lainnya untuk menangani masalah ini. Walaupun pertanyaannya ditujukan pribadi ke saya, tapi saya pikir telah dijawab dengan lebih baik oleh Pak Mas Duki. Bu Trias menanyakan suatu pertanyaan lanjutan, follow-up question tentang apa yang saya sampaikan tadi. Memang di Indonesia mungkin tidak dikenal acara-acara yang saya sebut, acara satiris yang membahas berita-berita yang hari itu secara kritis. Ada satu hal yang menurut pendapat saya pribadi ini menurut pendapat saya pribadi berdasarkan hasil studi yang saya lakukan, yang bisa dilakukan di setiap orang, level pendidikannya apa saja, latar belakangnya apa saja, untuk membantu memerangi infodemi, yaitu mengurangi menggunakan media sosial. Media sosial, teknologi yang dikembangkan oleh Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp itu dibuat sedemikian rupa oleh para desainernya untuk tetap menyedot perhatian kita sebagai pengguna. Kenapa? Lebih banyak perhatian kita tersedot di media sosial, lebih besar peluang mereka untuk menjual iklan. Lebih banyak mereka mendapatkan uang dari menjual iklan itu. Mereka telah menggunakan apa yang namanya artificial intelligence buatan untuk mengetahui apa saja yang kita suka tonton, apa saja yang suka kita klik, apa saja yang kita suka lihat di media sosial ini. Sehingga kita terus tersedot perhatiannya di media sosial ini. Bukannya berarti kita tidak boleh berhenti menggunakan, tidak. Saya tetap menggunakan media sosial misalnya. Saya masih punya akun Facebook, saya masih punya akun Twitter, tapi tidak menggunakan ini sering sekali. Ya, jadi dibatasi sedemikian rupa. Sudah banyak yang menulis bahwa media sosial ini, teknologi media sosial ini lebih banyak istilahnya mudaratnya daripada manfaatnya. Betul kita bisa koneksi dengan keluarga, teman di berbagai penjuru dunia, mendapatkan informasi. Tapi ya itu efek
sampingannya, unintended consequences istilahnya, kalau di STS. Unintended consequences of technology, konsekuensi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Terutama negative unintended consequences itu adalah media sosial ini menyedot banyak perhatian kita. WhatsApp group yang saya perhatikan misalnya digunakan bukan hanya di Indonesia, di banyak tempat, Brazil, negara-negara Amerika Latin dan sebagainya, itu bukan hanya alat untuk menjebatani banyak orang yang tinggal di tempat yang berbeda-beda, bukan hanya alat komunikasi saja, tapi sudah menjadi alat hiburan, tempat berita, dan sebagainya. Nah, yang tadi saya katakan, susah memonitor tempat-tempat yang tertutup seperti ini. Jadi, saya ulangi, kalau saya bisa memberikan saran, menurut saya, dari studi yang setelah saya lakukan, bagaimana mengajari pembaca agar lebih cerdas membaca berita, khususnya rakyat jelata, panduan teknis untuk itu adalah mengurangi secara drastis penggunaan media sosial. Itu. Bahkan ada satu film dokumenter, ini sayangnya hanya tersedia ada live streaming service namanya Netflix kalau di Amerika itu. Judulnya The Social Dilemma. Berisi pengakuan para insinyur, para programmer, desainer yang bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi yang besar ini, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya, yang mengakui bahwa karya mereka ini, mereka tidak terbayangkan kok bisa seperti ini jadinya, memiliki dampak negatif. Jadi itu, close circle, kalau Ayunda Imawan tadi menanyakan, ya di keluarga mengurangi penggunaan media sosial ini. Terakhir, saya ingin memberikan jawaban mengenai pertanyaan dari Bu Azalia, mengenai fenomena influencer yang digerakkan pemerintah RI. Apakah efektif membuat berita-berita pandemi menjadi lebih kabur? Yang saya ketahui, mungkin tidak lengkap informasi saya, pemerintah merekrut influencer itu bukan untuk memerangi atau menyebarkan informasi mengenai COVID-19, tapi untuk meningkatkan pariwisata. Jadi perekonomian di Indonesia, itu dasar utama influencer direkrut, dibayar sangat banyak. Kalau menurut saya ini adalah prioritas yang salah. Influencer bisa digunakan, baik digunakan, tapi alangkah baiknya kalau digunakan mereka untuk menyebarkan berita yang benar, memengaruhi perilaku yang baik untuk mengatasi, mencegah penyebaran wabah ini. Tapi yang saya tahu, dan saya tidak mengikuti berita setiap saat ya, yang saya tahu influencer ini direkrut untuk menyebarkan informasi, ayo datang ke Bali, ayo datang ke tempat mana yang lain gitu loh. Oke kok semuanya, lo masih dalam situasi wabah kok seperti ini gitu loh. Kalau mungkin ada influencer yang direkrut untuk menyebarkan informasi mengenai COVID-19, saya tidak tahu itu. Sedemikian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak Anto. Aku mau coba jawab mungkin Mbak Rika juga. ingin menambahkan, ya. Oh ya, mau coba jawab Silakan. juga untuk yang pertanyaan Bu Azalia yang terkait dengan fenomena influencer yang digerakkan oleh pemerintah RI. Ini sebenarnya cukup, kita juga sebagai media massa, media mainstream, ini menjadi perhatian kita juga karena kita cukup skeptis untuk melihat pemerintah kenapa mau mengambil langkah ini. Benar tadi kata Pak Anto, fokus pemerintah justru malah ke pariwisata. Untuk influencer-influencer yang mungkin di bidang kesehatan, kedokteran itu hanya sedikit. Bahkan yang dipilih justru ada Dr. Reisa yang saat itu menjadi salah satu juru bicara untuk Satgas COVID-19, tapi sekarang sudah digantikan lagi. Itu memang menjadi salah satu cara pemerintah untuk bagaimana menyebarkan atau memberikan informasi terkait COVID-19 ke masyarakat. Tapi ternyata kanalnya tidak cukup baik diterima, hanya sesaat doang karena yang menyampaikan cantik, karena yang menyampaikan adalah seorang public figure, tapi informasinya ternyata kurang sampai. Akhirnya digantikan lagi dengan Prof. Wiku saat ini kan, kemudian jadi seperti kabur. Memang pemerintah Indonesia sekarang seolah kayak maju mundur untuk menggunakan influencer, tapi malah justru banyaknya menggunakan influencer yang tadi sudah dibilang untuk bidang pariwisata, sampai dananya hampir 90
miliar untuk hanya dana sebagai influencer. Kita yang di media massa memang cukup menyayangkan keputusan pemerintah itu. Ternyata juga nggak cuma memakai influencer, juga ada staf khusus yang memang menjadi seperti corong untuk pemerintah memberikan informasi-informasi terkini di publik, tapi balik lagi itu bukan terkait COVID-19. Sedikit sekali yang terkait COVID-19 ini yang juga kita menjadi sudah sering kita sampaikan juga. Akhirnya juga memang dari kementerian-kementerian lembaga, ada 34 kementerian lembaga yang membagi rata sekarang. Ini buka-bukaan aja seperti membagi rata antara untuk ke media mainstream dan juga untuk tetap ke influencer. Jadi kita seolah sekarang lagi dibagi-bagi aja supaya industrinya tetap jalan, supaya influencernya ini juga tetap bisa bekerja. Jadi pemerintah sekarang seperti bagi rata. Itu sih informasi yang terakhir yang kita dapetin di lapangan lah. Terima kasih sekali Mbak Livia. Ini suatu pengetahuan yang baru juga ya untuk kita. Sepertinya kita sudah di penghujung acara. Sebelum saya berikan kepada host, yaitu Prof. Edwin Anwar, mungkin saya akan meminta closing statement dari Pak Anto terlebih dahulu untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Indah. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali dan juga jawaban dari Mbak Livia tadi, Pak Mas Tuki. Saya juga belajar banyak sekali dari presentasi kedua panelis lainnya. Mungkin kalau ada seperti ringkasan, saya ingin memberikan atau menyampaikan dua hal saja. Satu, pertama, tolong diingat bahwa ilmu pengetahuan mengenai wabah COVID-19 ini adalah ranah riset yang aktif, yang masih dikerjakan oleh banyak para ilmuwan. Ya. Mereka sedang mempelajari bagaimana mengatasi wabah virus ini. Tidak mudah, karena mereka istilahnya berpacu dengan waktu. Ya, tekanannya itu sangat besar kan karena tekanan ekonomi, bukan hanya satu negara, dua negara, tapi seluruh dunia. Nah, biasanya ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan ini itu dapat waktu yang banyak, tapi mereka tidak memiliki waktu dan tidak semuanya mereka bisa ketahui dalam sekejap. Jadi tidak bisa kita instan mendapatkan semuanya, perlu proses. Jadi sabar dan mengerti bahwa kadang-kadang ada kontradiksi misalnya dari pengetahuan yang dihasilkan dari yang dulu disebutkan misalnya, oh nggak perlu pakai masker, oh sekarang harus pakai masker, oh anak kecil dulu tidak rentan terhadap wabah ini, tapi sekarang oh mungkin berbahaya juga. Itu karena banyak yang belum diketahui dan sedang dihasilkan. Jadi hati-hati terhadap informasi-informasi yang dibuat untuk mengisi kekosongan ini. Disinilah sumber misinformasi dan infodemi ini. Jadi mungkin perlu diingat itu. Hal yang kedua, berdasarkan di sesi tanya jawab tadi adalah saya ingin ulangi, kurangi drastis menggunakan media sosial. Ada banyak sudah orang menulis, menganalisa bahwa penggunaan media sosial yang terlalu banyak itu tidak baik, sangat tidak baik. Ingat bahwa yang beruntung dari kita menggunakan media sosial hampir setiap saat, misalnya itu adalah teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi yang memiliki media sosial ini, Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ya, karena mereka mendesain dan membuat dan menyampaikan konten-konten yang dibuat oleh user-user yang lain itu untuk menyedot perhatian kita. Jadi ada istilah oleh salah satu penulis buku namanya Cal Newport. Dia menulis buku judulnya Digital Minimalism, bagaimana meminimalisir penggunaan media sosial. Kalau di abad ke-20 itu, barang yang berharga untuk dieksploitasi itu bagi banyak perusahaan adalah migas, minyak dan gas, dan masih
berharga sih ya. Perusahaan-perusahaan migas itu kan sangat beruntung sekarang ini. Mereka eksplorasi, eksploitasi migas. Di abad ke-21, apa tahu barang yang berharga untuk dieksploitasi? Perhatian kita oleh perusahaan-perusahaan teknologi media sosial ini. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak Anto, bagus sekali closing statement-nya. Silakan Pak Mas Duki untuk memberikan closing statement. Ya, oke. Pertama saya sekali lagi berterima kasih. Saya belajar banyak dari acara ini, dan tadi dari presentasi Pak Anto, Mbak Lipia sangat penting buat saya untuk memahami lagi secara etimologis ya, bagaimana juga secara historis fenomena dari hoax, disinformasi ini. Nah, saya kembali kepada judul yang saya buat. Jadi sebetulnya ini kan yang terjadi sekarang adalah blunder kebijakan dari komunikasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu kita belajar sekarang dengan situasi yang sudah sangat chaotic ini, sudah sangat kacau dalam hal informasi di media sosial, untuk meyakini kembali bahwa sebuah informasi yang dikelola dengan baik, ya, yang disampaikan dengan pendekatan komunikasi yang juga membangun kepercayaan publik, itu kata kunci yang harus selalu dilakukan. Kita selalu meyakini itu. Dan ketika tadi misalnya ada pertanyaan soal bagaimana influencer dilibatkan, lagi-lagi ini sebuah blunder, ya kan begitu. Yang harusnya ya, ini tidak terjadi kalau otoritas bisa meyakinkan publik terhadap informasi yang dia sampaikan. Dan yang kedua adalah sebetulnya kita masih punya harapan terhadap media-media mainstream atau konvensional yang harusnya ini banyak disupport oleh pemerintah, ya, belajar dari kasus COVID-19 ini. Kalau media digital, media sosial, influencer kan satu lingkaran mereka, dan ini adalah high risk ya. Sementara sebetulnya ada media seperti Metro TV, banyak sekali koran-koran besar yang kita punya legasi yang baik dalam hal penyampaian informasi, ini sekarang mengalami krisis. Justru harusnya pemerintah berpihak kepada lembaga-lembaga media semacam ini yang mereka adalah menyampaikan public good, ya, informasi yang baik. Nah, jadi mudah-mudahan dua hal ini bisa menjadi lesson learned bagi otoritas dan juga bagi kita sendiri, bahwa kita harus kembali kepada pipa informasi yang qualified gitu, untuk mengatasi infodemik semacam ini. Terima kasih sekali Pak Mas Duki. Selanjutnya Mbak Livia. Saya juga pengen bilang terima kasih untuk Prof. Etin, buat Indah, dan juga ada pembicara, ada Pak Anto sama Pak Mas Duki. Ini tadi informasinya banyak banget dan saya seperti belajar lagi karena banyak hal yang akhirnya saya kayak ke-refresh lagi. Ini sebenarnya informasi-informasi penting yang harusnya media juga bantu untuk sampaikan ini ke publik. Karena tadi infodemi ini sebenarnya problematika kita saat ini di Indonesia, tapi banyak yang justru fokusnya justru ke tempat yang lain, ngurusin ekonomi atau ngurusin pariwisata, benar-benar fokus ekonomi dan kesehatan. Tapi ini ada yang lebih penting lagi, karena informasi yang beredar ke masyarakat ini harusnya deras banget dan kita nggak bisa kontrol, terutama yang dari media sosial. Tapi ini harusnya benar-benar bisa jadi perhatian pemerintah dan juga khususnya media seperti kita, media mainstream yang harusnya memang bekerja mati-matian juga untuk melawan infodemi ini atau melawan informasi-informasi yang salah. Dan saya cuma pengen nyampein juga kalau dari tadi keseluruhan presentasi saya, sebenarnya gimana caranya kita untuk melawan disinformasi, malinformasi, dan juga misinformasi adalah dengan cara melakukan cek fakta. Itu penting banget, walaupun kadang memang kita malas melakukannya, tapi ini penting sekali lagi untuk cek fakta, jangan hanya mengambil dari satu sumber, jangan hanya menerima informasi dari WhatsApp saja atau dari sebuah portal berita satu atau dua saja, tapi coba untuk kita baca lagi dari beberapa portal berita, itu penting. Kemudian juga ada dari verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait, ini juga penting, jangan
jangan malas untuk melakukan itu karena balik lagi, kadang yang dirugikan tidak hanya kita sendiri, saat kita membagikan itu informasi, ada orang lain yang akan lebih mudah percaya mungkin, dan juga akan mendapatkan efek domino seperti itu, dan juga merugikan pastinya. Demikian, Indah. Terima kasih. Terima kasih sekali atas closing statement-nya untuk 3 narasumber pada malam hari ini. Saya sendiri banyak belajar atas apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Intinya mungkin kita sebagai netizen, saya juga sebagai netizen, kita mulai banyak lagi menyaring, bersabar, karena apalagi di tengah pandemi COVID ini, kita ketahui nggak cuman 1 atau 2 orang yang sedang kesulitan, tapi semua orang dari level manapun pasti mengalami perubahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi misinformasi dan juga mempercepat penyembuhan dari pengurangan dari pandemi COVID-19 ini, saya menghimbau untuk rekan-rekan semua untuk bersabar, menyaring kembali apa yang ada di media sosial, dan mungkin bisa mengurangi juga apa kata Pak Anto tadi. Intinya kita harus cerdas dalam menggunakan sosial media dan jangan mudah menyebarkan ketika kita dapat satu berita gitu. Saya Indah Lestari, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sekali untuk Pak Anto, Pak Mas Duki, dan Mbak Livia. Saya kembalikan kepada Prof. Edwin Anwar. Terima kasih. Kalau disimpulkan tadi banyak sekali ya, saya terima kasih banyak, ini jadi belajar banget, kayak media, media kelas one on one gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara yang sudah berkontribusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dilanjut ya, berkontribusi blog, berkontribusi apapun bentuknya, karena kita perlu pipeline tadi ya, yang lebih keindonesiaan gitu. Dan kita memang selama ini di Reducat sendiri itu lebih pada informasi yang sifatnya meningkatkan excellence ya, human excellence, human capital. Kita masih dalam development, dalam proses, tapi sambutannya luar biasa. Ini ada kaitannya dengan COVID-19, kita semua tinggal di rumah. Saya juga sama dulu motivasinya pas lagi work from home itu, aduh apalagi ya, biasa apalagi ya. Tapi ini luar biasa sekali karena saya bisa melihat bagaimana kita semua bisa berkontribusi bersama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kemanusiaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore ya.